Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan janda baru ada di Padang. Puluhan diantaranya berstatus ASN. Mencuri 8 kali di lokasi yang berbeda, residivis kambuhan spesialis bobol rumah diringkus polisi. Dari tangan seorang siswa SMA di Padang Panjang, lahir sebuah inovasi sederhana, namun berdampak besar, yakni gelang yang bisa menjaga keselamatan tunarungu di jalan raya. Sebanyak 31 pasangan, yang salah satu maupun keduanya berstatus aparatur sipil negara, ASN di Padang, bercerai ataupun dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Padang. Rinciannya, gugat cerai atau istri yang minta cerai sebanyak 20 perkara. Sedangkan cerai talak atau gugatan dari suami sebanyak 11 perkara. Pantauan di Pengadilan Agama, belasan pasangan terlihat mengantre untuk mengikuti sidang perceraian yang dilakukan secara tertutup di ruang sidang yang telah ditentukan. Ketua Pengadilan Agama Padang mengatakan berbagai penyebab perceraian, di antaranya himpitan ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, tidak memberi nafkah, KDRT, hingga masuknya orang ketiga atau selingkuh. Untuk kecamatan, paling banyak Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji yang masih mendominasi di peringkat atas. Hal itu disebabkan karena kedua kecamatan itu penduduknya ramai dan wilayahnya besar dibanding kecamatan lain di Padang. Untuk data perceraian ASN di PA Padang ini tahun 2025, ASN yang mengajukan itu ada 31 perkara. Sampai bulan akhir Oktober ini ya, berarti tinggal 2 bulan lagi setahun. Itu terdiri dari perkara cerai talak yang diajukan oleh suami 11 perkara, sedangkan cerai gugat 20 perkara. Ine Saridewi, salah seorang kuasa hukum yang kliennya merupakan ASN di pemerintah Kota Padang mengatakan, meski kliennya telah mempunyai 2 anak dan usia perkawinannya lebih dari 15 tahun, namun masuknya orang ketiga membuat suami dari kliennya gelap mata. Sang suami lebih memilih kabur dengan selingkuhannya daripada mempertahankan rumah tangga yang telah lama dibina. Dari salah satu ASN, seperti biasa fenomenal orang ketiga. Dan mungkin ada sedikit masalah finansial juga. Klien saya ini diselingkuhi oleh suaminya yang kemudian pergi dengan wanita orang ketiga tersebut dan meninggalkan beberapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh klien. Sudah lebih dari 15 tahun. Mempunyai berapa orang anak? Sudah punya 2 orang anak. Jumlah ASN yang bercerai tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai 51 pasangan. Data di Pengadilan Agama Padang, hingga bulan Oktober tahun ini, tercatat ada lebih dari 1.500 pasangan di Padang yang telah resmi bercerai. Robiham melaporkan dari Padang. Aparat pemerintahan Nagari Panti Selatan Pasaman meninjau Jorong Petok Timur, Kampung Koto Baru Pasaman, yang bertujuan untuk memastikan lokasi gotong royong pada kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong yang akan dilaksanakan di kampung itu. Selama ini, Jorong Petok Timur dikenal sebagai kampung kumuh di Pasaman, karena di sekeliling kampung dipenuhi sampah. Selokan air dipenuhi sampah. Di pinggir rumah warga banyak sampah. WC umum, bau dan pengap, aliran air tidak lancar.
Perkampungan yang dihuni sekitar 200 kepala keluarga dan terdiri dari sekitar 800 jiwa itu telah puluhan tahun kondisinya seperti itu. Masyarakat membuang sampah seenaknya saja. Air limbah rumah tangga masuk ke selokan yang dipenuhi sampah, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Upaya untuk bergotong royong membersihkan kampung telah dilakukan beberapa kali, namun tidak ada perubahan yang signifikan. Selesai bergotong royong, besoknya warga kembali membuang sampah seenaknya. Saat ini, perkampungan itu kesulitan air bersih. Tidak ada saluran air bersih yang mengalir ke perkampungan, dan hal itu menjadi salah satu penyebab kampung itu semakin kumuh. Kita untuk membuang sampah pada tempatnya, jadi kurang direspon oleh masyarakat. Itulah keadaan seperti ini. Kalau TPA secara nggak ada di TPA, cuma buang sampah di samping rumah atau di belakang rumah, maka itu gagal. Kalau himbauan ke masyarakat udah berulang kali disampaikan ke masyarakat kan untuk membuang sampah pada tempatnya, cuma karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, jadi agak kurang diindahkan. Wali Nagari Panti Selatan mengakui kondisi itu dan berjanji akan mengatasinya dengan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Kegiatannya akan digelar sekali dalam 3 bulan. Dan kami tidak bisa pungkiri itu. Langkah nyatanya adalah nanti kita tetap untuk menggerakkan masyarakat kita untuk melaksanakan gotong royong, terutama bagi rumahnya masing-masing membersihkan pekarangannya. Kemudian dari sisi program nanti, dari Nagari nanti kita masukkan program BBGRM, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, yang kita anggarkan nanti melalui dana Nagari kita. Nah, menurut saya ini tidak bisa sekali aja. Nanti kita buat untuk membangkitkan semangatnya, mungkin bisa jadi kita 1 kali 3 bulan kita laksanakan BBGRM di sini. Aparat Nagari juga akan membangun tempat pembuangan sampah untuk umum, agar warga tidak lagi membuang sampah seenaknya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Puluhan warga miskin kota yang tinggal di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Padang, mendapat bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter untuk 1 kepala keluarga. Mereka yang mendapat bantuan cuma-cuma ini adalah warga miskin yang namanya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Data ini tercatat di kantor Lurah Ulak Karang Utara. Jika yang bersangkutan tidak bisa hadir karena faktor kesehatan dan usia, dapat diwakilkan oleh keluarganya dengan menyerahkan bukti surat panggilan dan kartu keluarga. Seperti yang diterima seorang warga miskin kota. Selain untuk keluarganya, juga mewakili orang tuanya. Iya, dapat bantuan. Itu apa saja itu, Bu? Ada beras, ada minyak goreng. Berapa, Bu? Beras 20 kilo, minyak 4 kilo. Dengan adanya bantuan ini? Alhamdulillah dapat membantu rumah tangga. Jadi kalau beras apa 155 kalau 42. Jadi dengan adanya bantuan ini memudahkan untuk keluarga. Pemberian bantuan beras dan minyak goreng ini untuk meringankan beban masyarakat miskin kota tersebut. Data di Pemkot Padang, ada sekitar 200.000 keluarga miskin di Padang. 38.000 keluarga di antaranya berada pada status miskin ekstrim. Bantuan beras dan minyak ini sangat berarti bagi masyarakat. Justru itu atas nama pemerintah kita sangat bersyukur sekali, dan bagaimana ke depan dengan tidak melestarikan kemiskinan, tetapi bantuan ini tetap menjadi sesuatu yang sangat urgen, sangat penting yang diperlukan oleh masyarakat. Ada sekitar 200.000 kelompok masyarakat yang tidak mampu itu. Bulog Sumbar ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana penyaluran bantuan pangan itu. Harapannya, di tahun-tahun mendatang, jumlah penerima semakin berkurang seiring meningkatnya ekonomi masyarakat. Ya, artinya inilah bentuk kepedulian pemerintah bagi masyarakat dan rakyatnya, dan kita apresiasi itu. Tugas ini memang diembankan pemerintah
melalui Bappenas kepada Bulog dan kami menjalankan. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Padang. Dan hari ini kita dengan Pak Maigus, Buya, Wakil Wali Kota. Kami pada prinsipnya mendukung apapun itu yang menjadi program pemerintah. Artinya ini selama dalam rangka kepentingan dan kemaslahatan umat, Bulog tetap akan hadir dan mendukung program itu. Walau hanya 2 jenis bahan pokok yang diberikan, namun bantuan itu sangat bermanfaat bagi warga miskin kota untuk kebutuhan sehari-hari. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Untuk memberikan penyegaran kepada murid-murid Sekolah Dasar Negeri 22 Lubuk Minturun Padang, usai mengikuti ujian semester, pihak sekolah mengajak mereka pergi memancing. Lokasinya di sebuah kolam pemancingan ikan di kawasan Air Dingin, Kecamatan Kota Tangah Padang, pada Sabtu pekan lalu. Di sini, guru-guru menggelar lomba memancing di salah satu kolam pancing khusus anak-anak. Ukuran kolamnya lebih kurang 7 meter kali 5 meter. Puluhan murid kemudian berlomba untuk mendapatkan ikan dari dalam kolam itu. Alat pancing dan umpannya disewa dari pengelola kolam pancing. Murid-murid sangat antusias mengikuti lomba memancing. Suara kegirangan langsung terdengar saat ada murid yang mendapat ikan. Namun banyak juga yang gagal mendapatkan ikan. Banyak dari mereka yang baru pertama kali ikut memancing, namun berhasil mendapatkan ikan. Saya seminggu di kelas dan saat ini saya refreshing lomba mancing bersama guru dan teman-teman sekali. Baru kali ini, seru nggak? Seru. Kamunya kesini bersama siapa? Ditemani orang tua nggak? Nggak. Ngumpul jam berapa tadinya? Ngumpul jam setengah 8. Ini sampai jam berapa rencananya? Jam 12. Sampai jam 12. Oke, kamu sekolahnya di mana? SDN 22 Lubuk Minturun. Memancing mempunyai filosofi untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kesabaran dan ketenangan. Hal itu tergambar dari lomba memancing ini. Mulai dari memasang umpan di ujung mata pancing, menunggu ikan menyambar umpan, membutuhkan waktu yang tak sebentar. Bahkan, kadang berlangsung lama tanpa hasil. Namun itulah inti dari memancing. Belajar menikmati proses, bukan hanya hasil. Untuk melatih kesabaran anak bahwa mendapatkan sesuatu itu tidaklah mudah. Ini kesininya naik jalan kaki atau gimana nih Bu? Mereka berjalan dari sekolah Om. Iya, jadi lumayan juga perjalanan mereka. Tapi tiba di sini mereka alhamdulillah semuanya puas. Ini mungkin juga menghilangkan rasa jenuh anak-anak selama sepekan belajar ya Bu ya? Iya betul. Dalam memancing itu dibutuhkan kesabaran. Jadi kalau yang jadi penonton itu merasa mudah. Tapi setelah pelaksanaan mereka tahu tidak semudah yang mereka bayangkan untuk mendapatkan hasilnya itu. Sebelumnya sudah saya sampaikan kepada anak-anak bahwanya di akhir semester mereka akan siap ujian supaya fresh, kita ajak-ajak untuk pergi jalan-jalan. Apalagi tadi kesininya kan jalan kaki. Diharapkan setelah kegiatan ini murid-murid terlatih kesabarannya dan bisa memulai pelajaran baru pada semester selanjutnya dengan penuh semangat. Robiham melaporkan dari Padang.